pemirsa, hari ini saya akan berkunjung ke rumah Bapak Carna Harismaya di Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Di rumah inilah dibuat atau terjadi workshop power thresher atau mesin rontokan padi. Ikuti saya selengkapnya. Nah pemirsa, ini adalah salah satu mesin rontokan padi atau power thresher yang belum jadi. Kondisinya seperti ini. Sekarang kita ke dalam untuk melihat power thresher atau mesin rontokan padi yang sudah jadi. Nah pemirsa, ini adalah mesin power thresher atau mesin rontokan padi milik Bapak Carna yang sudah jadi. Power thresher atau mesin rontokan padi inilah yang digunakan oleh para petani untuk merontokkan padi di sawah pada saat panen. Dan ini adalah salah satu teknologi tepat guna yang sekarang ini sedang terjadi di kalangan petani. Untuk lebih mengetahui bagaimana power thresher atau mesin perontok padi ini dibuat atau diciptakan, mari sama-sama kita wawancarai seorang pembuat mesin power thresher atau mesin perontok padi, Bapak Carna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Kang Faisal. Hari ini saya sedang berada di Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Disinilah di rumah Bapak Carna Harismaya, tempat atau workshop pembuatan mesin rontokan padi. Pak Carna, udah berapa lama ya workshop ini diadakan? Kalau awalnya berarti sudah berjalan 2 tahun ke belakang proses dari mulai penggarapan pertama, penelitian sampai 4 musim panen. Berarti saya terjun sendiri ke lapangan, pegang istilahnya jadi operator dulu langsung untuk mempelajari. Oh, jadi awal mula jadi operator? Iya, jadi operator dulu. Soalnya kan kita pengen tahu kelebihan dan kekurangan dari permasalahan dan permasalahan yang timbul dari mesin perontok ini. Iya. Sampai pada akhirnya 2 tahun kemudian, ya berarti sampai sekarang baru terwujud dan baru berani untuk menjual. Bahkan ya alhamdulillah sekitar 14 unit. Oh, sampai saat ini sudah 14 unit mesin rontokan yang sudah terjual. Berarti lama juga proses trial and errornya ya? Iya, sampai 2 tahun, bahkan 2 unit masuk rongsok ditimbang. 2 unit masuk rongsok ditimbang. Ya cukup besar pengorbanannya, dari mulai materi sampai bahkan pikiran sudah jelas, bahkan dukungan sama sekali nggak ada dari rekan, dari orang tua, bahkan ya sampai orang tua bilang apa-apaan sih kamu gitu terus, bengkel ditinggal. Lalu awal mula Pak Carna, terpikir untuk membuat mesin rontokan padi itu seperti apa? Pertama ya 2 tahun ke belakang memang ada masuk produk perontok padi ke daerah sana. Kebetulan saya melihat dari kejauhan. Terus ya saya pikir ini kayaknya prospeknya ada gitu buat kedepannya. Masalahnya kan ketahuan dari hasil padi meningkat, tambah itu istilahnya efisiensi waktu para petani.
Terus yang paling ini ya menekan tingkat kehilangan padi lah pasca panen, tingkat kehilangan padi. Menekan tingkat kehilangan padi pasca panen di sawah. Itu sangat-sangat, dan setelah saya teliti memang benar per hektar itu kalau memang padinya lumayan bagus lah gitu, sampai 8 kintal sampai 1 ton perbedaannya antara digebot sampai 1 ton, antara digebot dan sampai sama dirontok. Itu perbedaan setelah diteliti perbedaan antara digebot dan dirontok sekitar 8 kintal sampai 1 ton. Memang bukannya istilahnya melebih-lebihkan produk sendiri itu. Untuk saat ini kalau dibanding dengan produk yang lain ya kita punya banyak kelebihan. Satu memang produk kita bisa berjalan selain yang traktor, istilahnya meringankan yang operator yang mengerjakan. Yang kedua kecepatan kerja sama hasil padinya. Terutama kalau padi yang 80%, yang jelas 80% artinya ada yang putih sebagian itu pakai produk kita yang lain, perbedaan hasilnya sangat ketara. Soalnya kita tidak ada batang padi yang patah, tidak ada tindak yang ribut, jadi benar-benar bernas. Lalu apa yang membuat harapan ke depan? Kalau dari awal ya kita perjalanan kita basic memang teknik mesin lah ya, teknik mesin. Cuman istilahnya kita jual jasa, kalau pertama kan jual jasa mesin segala macam lah. Tapi untuk ke depan harapannya bisa menciptakan selain produk yang sudah tercipta sekarang ya, produk-produk yang bisa membantu ya utamanya para petani di sini. Nah pemirsa, itulah tadi liputan dari pengusaha mesin rontokan padi milik Bapak Carna Karismaya di Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Jadi gini Kak, kita itu di Pasir Kaliki, terus kita melakukan pertanian itu yang berbeda dengan yang lain. Sebut saja pertanian full organik. Jadi organik, benar-benar organik gitu. Kita budidayanya sesuai dengan sistem pangan organik yang ditentukan oleh pemerintah. Terus kemudian berkembang. Awalnya pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya P4S. Jadi bukan kelompok tani atau gapok kan bukan, kita P4S. Kemudian dari perkembangan itu kita juga diamanahi sebagai pos Yantek. Pos Yantek itu pos pelayanan mekanisasi pertanian itu banyak banget, terutama di pasca panen. Gitu kan. Kalau di proses budidaya sih terbilang lah, sebut saja ada traktor, sebut saja kalau di luar negeri itu ada paragi ngerambet istilahnya teh. Itu kita berbicara mekanisasi pertanian di proses, ya kan? Nah, ketika berbicara di pasca panen, itu ternyata banyak sekali peluang. Salah satunya masih juga di lahan sawah, mesin perontok ini berguna, kan gitu. Awalnya ngomongnya udah kita kan pakai rantai, gitu kan, bla 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 gitu. Nah kalau itu tidak mikirnya gitu, pokoknya bisa ditanggung gitu, simpel. Tapi tidak 7 ton sekalipun juga nggak ada masalah. Mau 3 ton atau mau 4 ton gitu, menghasilkan istilahnya hasil rontokannya nggak ada masalah. Kira-kira gitu. Kalau ini ya udah oke, memang ini istilahnya Galur punya model. Misalnya si Dinas Pertanian untuk sebut saja Bupati membantu petani Karawang berapa ratus unit misalnya rontokan, tapi kita pemodelannya kecil. Nah oke, kita sanggupi, ya akan yang bikin gitu. Makanya kalau matras gitu-gitu udah ada ya, yang pemodelan belum. Ya tinggal memperkecil ukuran doang. Kita kunjungan ke Desa Sukapura ya, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Pak Haji, itu di rumah Pak Carna. Apa yang Posyantek lakukan di sini?
kita Posyantek Balepare yang kebetulan mengcover area di Rawamerta Kabupaten Kerawang, kita merasa bahwa di wilayah Rawamerta itu banyak potensi teknologi, terutama teknologi tepat guna. Nah, mayoritas rata-rata teknologi yang dikembangkan di wilayah pertanian itu berkaitan dengan teknologi yang mendukung untuk pertanian. Nah, termasuk salah satunya di sini, gitu. Oleh karena itu saya cukup berbahagia ketemu Pak Carna. Kemudian dia tadi menceritakan banyak hal tentang eksplorasi yang dilakukan di bidang teknologi tepat guna, gitu, yang untuk mendukung pertanian. Nah, salah satu produk yang sudah dihasilkan oleh Pak Carna ini dengan membawa brand Deyang Galura itu adalah rontogan, mesin rontogan atau power thresher. Ya, power thresher. Dari sisi fungsi terhadap pertanian secara utuh dan ekonomi masyarakat secara umum seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari prototipe rontogan yang telah dibuat, Pak Carna melakukan beberapa inovasi, terutama inovasi di wilayah bagaimana supaya rontogan itu tidak berat dibawa-bawa sama pekerjanya. Oleh karena itu, ya mungkin ini yang baru saya temukan, bahwa rontogan juga fungsinya hampir sama seperti traktor, bisa jalan sendiri. Itu tidak harus digotong dan lain-lain. Dan ini memberikan kemudahan bagi si pekerja. Di satu sisi itu. Yang kedua, dari hasil pengujian di lapangan, rontogan yang dibuat di sini itu ternyata hasilnya lebih bersih. Artinya itu berkaitan dengan posisi rendemen padi yang pasca panen yang dapat dihasilkan per hektar menjadi lebih meningkat, lebih banyak, gitu. Dan tingkat rendemen beras nanti bisa lebih meningkat. Itu yang dari sisi ekonominya. Terus dari sisi sosial kemasyarakatan, sekarang masyarakat di Kerawang itu sudah bisa menerima pengembangan mekanisasi di bidang pasca panen. Dan salah satunya masyarakat, terutama yang derep atau yang memanen padi, itu sudah bisa menerima keberadaan mesin perontok padi ini. Banyaknya menurut Pak Haji dari Posyantek Balepare, pemahaman apa lagi yang harusnya atau pengembangan apa lagi yang harus dilakukan oleh Pak Carna? Ya, nah dari bincang-bincang tadi kita dengan Pak Carna, kita ke depan ingin mengembangkan di wilayah pasca panen, terutama yang berkaitan dengan pengering, dryer. Nah, kita akan mencoba kolaborasi ke depan membuat sumber panas itu tetap dari sekam, karena alasannya jelas, yaitu bahwa sekam di Kerawang itu sangat banyak, begitu, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi panas, dan saya berharap ini bisa menggantikan posisi gas ke depannya. Tadi dari bincang-bincang, yang penting mudah-mudahan kita bisa kembangkan ke depan. Tetapi untuk saat ini kita ingin mengoptimalisasi Pak Carna dan kawan-kawan di sini, itu kita membuat rontogan versi yang baru, yang lebih kecil, begitu, karena ini nanti saya melihat akan menjadi tren ke depan. Itulah pemirsa liputan saya di Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Semoga apa yang telah tadi kita saksikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Faisal Muhtar beserta kameramen Denny Andriana melaporkan langsung untuk Balai Bewara TV.